kalau dikatakan Islam menghina Yesus itu tidak. Hanya masalah penyaliban. Karena tidak ada satupun ayat yang dalam Injil itu yang mengatakan bahwa Yesus disalib, yang tidak percaya Yesus disalib, terutama di dalam Injilnya, bukan di dalam surat-surat Paulus, itu satu penghinaan. Kemudian yang jelas-jelas bahwa menghina Yesus itu adalah Yahudi. Itu dalam pahamnya Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak haram. Kemudian ibunya seorang zina. Ya. Dengan tuduhan, kemudian banyak lagi tuduhan-tuduhan Yahudi. Bahkan di situ Al-Qur'an membelanya bahwa Yesus adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Yesus dimuliakan oleh Allah. Bahkan ayat-ayat yang sering disitir oleh kekristenan sendiri untuk kadang dilakukan sebagai pembenaran, yang sebenarnya Anda sendiri juga menolak, bahwa saya setuju dengan Anda bahwa jangan mengambil atau mengambil ngorek-ngorek ayat Al-Quran sebagai pembenaran. Itu saya setuju, yang sering Anda katakan itu saya sangat setuju. Ya. Jadi di sana bagaimana dijelaskan Maria atau Maryam adalah seorang perempuan yang soleh, yang taat kepada Allah. Jadi berbeda dengan tuduhan-tuduhan Yahudi. Jadi, karena begini Pak Paulsang ya, Al-Quran ini, Anda tidak percaya tidak apa-apa, tapi ini penjelasan saya, bahwa Al-Quran ini ayat yang ketika turun, itu terjadi satu dialog antara Nabi Muhammad dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ya, kafir Quraisy. Jadi ini munculnya bahasa bahwa sesungguhnya yang disalibkan adalah bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Itu munculnya dari sebuah pertanyaan, dialog antara orang Kristen atau orang-orang Nasrani pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani di sana itu, di Arab itu yang terkenalnya itu aliran Ebionit, sama ada satu lagi tuh yang menuhankan, yang trinitasnya ada 3, yaitu Isa atau Yesus, Maria, dan Bapak Allah. Nah, makanya yang itu sering juga dipakai, katanya, wah ini trinitas trinitas versi Islam. Bukan, memang ada aliran di Arab sana, Nasrani yang dulu eranya Rasulullah itu, eranya Nabi Muhammad itu menuhankan Maria, ya. Koliridianisme. Silakan mungkin Pak Paul bisa mencari literaturnya tentang Koliridian, ya. Bahwa itu memang trinitas yang itu trinitasnya versi Koliridian dengan versi Roma itu beda gitu. Kemudian mengenai tadi, ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad, maka turunlah wahyu jawabannya, karena Muhammad sendiri itu blank. Ya mungkin ya pernah mendengar, tapi dia tidak punya keyakinan saat itu benar atau salah itu. Apakah ini benar atau salah? Sehingga turunlah wahyu itu yang menjelaskan bahwa sungguhnya yang disalibkan itu bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan. Nah, mengenai tentang si tidak disalibkannya Yesus itu bukan Islam saja yang memberikan konfirmasi, bukan Al-Quran saja Pak Paulsang. Banyak Injil-Injil lain
yang Injil yang tidak Injil yang mungkin sekarang nggak tahu di mana adanya, tapi dari literatur Barat banyak menyebutkan salah satu Injil Set yang Agung, Injil Wahyu Petrus. Di sana menyebutkan juga bahwa Yesus tidak disalib gitu. Hanya saja versinya mungkin berbeda. Kalau di dalam Islam itu orang yang diserupakan, tapi kalau di versi yang lain entah siapa, bahkan kita tidak membahas terlalu jauh. Ada yang mengatakan itu jasadnya saja, tapi rohnya itu, bahkan Yesus katanya di Wahyu Petrus apa itu yang disalibkan, orang yang disalibkan itu bukan aku katanya. Kalau tapi saya enggak tahu agak lupa ingat ya Pak Ded, nanti bisa dibuka lagi. Jadi yang mengkonfirmasi itu artinya ini Pak Paul Sang, dulu denom itu ada gitu loh. Karena Injil-Injil ini ditemukan atau di dalam catatan literatur yang orang-orang Barat itu teliti itu dalam catatan dituliskan ada yang abad kedua, ada yang abad ketiga, dan yang terakhir ditemukan Injil berbahasa Ibrani, walaupun saat ini belum dibuka untuk umum, tapi dari orang-orang yang sudah membacanya, datang membacanya, pakar-pakar yang membacanya, memang menyebutkan di dalam Injil yang diduga, yang ditemukan di Turki itu, yang diperkirakan ditulis pada abad hasil tes karbon, ditulis pada abad keempat, itu menyebutkan bahwa Injil tersebut pun mengatakan Isa, berarti denom-denom ini memang ada. Nah, artinya kita berbicara secara, justru ini menjadi satu clue, ya, satu petunjuk. Denom ini pernah ada, dan bukannya memaki pada pada sebuah kitab atau seorang nabi yang umat Islam menjunjung tinggi sebagai seorang nabi, itu menyatakan bahwa Isa tidak disalib, dan beliau ini tidak pernah membaca, mungkin mendengar, yang mungkin saja pernah mendengar. Kita bicara suatu kemungkinan yang kita tidak berada pada saat itu. Mungkin bisa pernah mendengar seperti tuduhan-tuduhan, mungkin pernah sehingga bisa mencontek, tapi keliru itu. Tapi dalam hal ini Islam mengkonfirmasi kembali bahwa mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi bahwa Injil-Injil yang sekarang dipakai, 4 Injil canon yang dipakai itu, bisa jadi sesuatu yang salah, karena penetapannya dulu itu berdasarkan asas bahwa Paus tidak pernah salah, sehingga Injil yang 4 ini dikanonkan atas dasar asas yang dipakai oleh di dalam gereja Katolik saat itu ketika mengkanonkan gitu loh. Ketika kalau tidak salah di konsili konsili Nisea atau apa itu kan. Nah, jadi di dalam hal ini Islam tidak salah. Artinya Islam mau pro dengan Injil yang Yesus tidak, atau denom yang mengatakan Yesus tidak disalib. Apakah kemudian orang-orang ini juga dibantai seperti Anda dipersekusi karena mengatakan bahwa Injil mereka itu mengatakan tidak disalib Yesus, kemudian dipersekusi, dan kemudian Anda secara tidak langsung mempersekusi kembali Nabi Muhammad? Padahal sebelumnya ada denom-denom Kristen juga, kekristenan yang mengatakan bahwa Injil ada denom yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib. Kenapa saya berani mengatakan bahwa ada denom yang mengatakan begitu? Karena Injilnya ada gitu. Dan Injilnya di dunia Barat itu bukan satu hal yang rahasia. Silakan Anda, Saudara Paul Sang, berada sekarang di Jerman, gali saja itu. Nah, berarti mereka itu sekarang denom mereka itu sekarang sudah tidak ada. Berarti mereka korban persekusi. Nah, kemudian sekarang ada Al-Quran akan dipersekusi lagi oleh Anda, oleh saudara. Ya.
Ya, Berarti tidak ada kebebasan lagi, berarti tidak ada kebebasan kritis lagi. Justru ketika orang Barat menggali di mana ada Injil-Injil yang ternyata yang set yang agung dan mereka tidak membakarnya saat ini, tapi Anda kebakaran jenggot ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya, apa kemudian akan dipersekusi lagi? Kemudian Nabi Muhammad dimaki-maki oleh Anda seenaknya. Itu yang tidak menurut saya itu tidak fair dalam Anda pola Anda berpikir. Jadi sekarang kita harus berpikir lebih dewasa. Ketika orang Barat menggali ini Injil-Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib dan kemudian menjadi sebuah bahasan-bahasan, kenapa Al-Quran tidak dijadikan pelengkap? Justru malah giliran Al-Quran Nabi Muhammad dicaci maki, dianggap sebagai satu penghinaan. Ini berarti Anda tidak ubahnya dengan kelompok-kelompok sebelumnya yang telah melakukan persekusi terhadap denom-denom yang mengatakan Yesus tidak disalib. Gimana? Menurut Anda setuju tidak? Semua kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi itu apokrifa semua, kitab nggak jelas. Apalagi tadi dibilang sebentar jadi potong dulu. Jadi potong. Apalagi itu bilang abad keempat, abad ketiga, dan abad kedua itu nggak ada yang abad kedua ya, adanya abad ketiga. Yang paling tua apokrifa itu abad ketiga. Nah, semua kitab-kitab yang di kanon itu masih ada aslinya, walaupun sudah tercapik-capik, makanya disalin ulang. Itu dari zaman Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Yohanes sendiri, Rasul Yohanes ya. Jadi tidak mungkin salah yang di kanon itu. Dan itu semua ditulis dalam bahasa Yunani, bahkan Yesus pun mengutip semua perjanjian lamanya dari bahasa Yunani Septuaginta. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi itu jelas apokrifa yang ditulis sahabat kita, mereka nggak tahu Yesus. Sedangkan kanon yang ada itu adalah kanon yang dari zaman Polikarpus, muridnya Yohanes. Jadi itu udah jelas, Yohanes sendiri kan waktu Polikarpus masih hidup, Yohanes masih hidup, Rasul Yohanes itu. Nah, jadi itu udah jelas kanon. Jadi kanon itu bukan tahun 300, salah. Kanon itu baru dikukuhkan tahun 300 dengan menyingkirkan kitab-kitab yang lain. Tapi bukan berarti mengharamkan. Kalau enggak ada buktinya dong, sampai hari nyatanya masih ada kok. Nggak dibakar semua, tetap ada, tapi disingkirkan. Nah, kenapa sampai sekarang masih ada kitab-kitab yang dari abad ketiga? Karena itu nggak dibakar, ada semua di Vatikan semua, nggak dibakar, nggak dilenyapkan sebagai apokrifa, termasuk di Dache, pengajaran di Dache, pengajaran The Shepherd of Hermas, semua ada semua, tapi itu tidak dimasukkan dalam kanon karena itu baru ada di abad ketiga, sehingga itu dilakukan hanya dianggap sebagai referensi, tetapi tidak ada yang menentang penyaliban Yesus. Tidak ada satupun yang menentang penyaliban Yesus. Nah, kitab yang dikatakan ditemukan di Turki itu adalah hoax. Ya, tidak ada kitab berbahasa Ibrani di zaman itu. Bahkan anak aja nggak ada, apalagi kitab anaknya aja nggak ada. Apalagi mau perjanjian baru. Bagaimana mau kitab bahasa Ibrani lah, wong semua orang Kristennya 90% berbahasa Yunani. Dan orang Ibraninya pun berbahasa Yunani. Tidak pernah ada bukti ada Alkitab ada perjanjian baru berbahasa Yunani. Itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, Muhammad itu mengapa dianggap penyesat? Karena dia mengklaim bukan berdasarkan kitab-kitab yang tadi Anda sebutkan atau aliran-aliran itu, tapi mengklaim itu dari Allah. Makanya dibilang sesat. Ujuk-ujuk, Yesus diserupakan, berarti sesat. Berarti dia berusaha menyesat. Coba kita buka dalam Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26, saya share screen biar kelihatan ayatnya ya. Saksinya siapa ketika Yesus itu benar-benar disalib? Saksinya muridnya dia sendiri. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata, lihat kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan saat itu murid menerima dia di dalam rumahnya. Apa maksudnya? Yohanes itu ada di kaki salib Yesus ketika Yesus disalib, dan ada ibunya Yesus juga. Kalau itu orang lain, badannya sendiri aja lagi babak belur ngurusi ibunya orang lain,
itulah Yesus, makanya dia bisa berkata kepada Maria, ibunya, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Terima si Yohanes itu. Jadi saksinya Yohanes sendiri yang melihat, dan Yohanes sendiri yang mendengar perkataan Yesus. Bagaimana bisa orang yang diserupakan mau ngurusi ibunya orang lain, badan sendiri lagi babak belur. Nah, itu logika yang harus dipikirkan juga. Dan sekali lagi, itu kitab-kitab apokrifa itu kitab-kitab nggak jelas. Ya, bahkan teolog-teolog liberal aja nggak ada yang pakai. Di Jerman itu nggak ada yang pakai, semua yang Anda sebutkan itu nggak ada yang dipakai semua. Semua kritikan terhadap perjanjian baru bukan karena apokrifa, karena apokrifa itu sudah absurd bagi teolog Jerman. Termasuk Al-Quran itu semua dianggap absurd semua. Udah nggak masuk di dalam hermeneutik, di dalam kaidah ilmu pengetahuan, itu udah nggak lewat semua. Sekarang yang dikritik adalah naskah dari perjanjian baru itu sendiri, yaitu gramatikalnya, historis kritisnya, uji karbonnya. Dan uji karbon mereka nggak bisa sangkal. Yang disangkal sekarang adalah gramatikalnya dan kritik historisnya. Mereka makanya sekarang lagi digali apakah benar Bethesda itu adalah Bethesda yang itu. Apakah benar kota Kana itu adalah kota Kana yang itu? Karena sekarang sudah ditimbun, dan itu sekarang yang dikritik oleh Bart Ehrman. Kalau Anda, saya simak videonya Bart Ehrman, ya, teolog liberal. Kalau apokrifa udah nggak masuk hitungan, udah putus. Termasuk yang Anda sebutkan tadi, apalagi ditemukan kitab Ibrani di abad kedua, ditawain sama Bart Ehrman. Bart Ehrman itu ateis, ya. Jadi dia nggak ada urusannya. Dia cari uang dengan mengkritik Kristen. Jadi nggak ada urusannya. Jadi, terus apakah saya memperkosi? Nyatanya enggak. Dan saya terus menghajar terus orang-orang yang berusaha menghargai. Nggak cuma Muhammad, termasuk Bart Ehrman pun saya kritik di sini. Ya, termasuk orang-orang yang berani menggugat ketuhanan Yesus. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Kalau Anda bilang saksi Yehova itu saksi Yehova itu nggak sesat. Saksi Yehova itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan untuk diselamatkan, Yesus adalah kurios, bukan Yesus adalah theos. Ya, Yesus adalah theos adalah sebuah pemahaman, bukan pengakuan. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah kurios dan percaya Yesus dibangkitkan dari orang mati, maka kita kenapa dibangkitkan? Berarti dia disalib. Artinya apa? Itu panjang lagi. Artinya Yesus mati disalib untuk menebus kita semua. Dan saksi Yehova percaya itu, maka dia akan diselamatkan. Sebab Yesus datang, Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saksi Yehova percaya itu. Matius 20 ayat 28, anak manusia untuk datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saksi Yehova percaya itu. Ya, jadi saksi Yehova pun diselamatkan nggak? Kalau dia punya iman seperti itu, diselamatkan. Beda dengan Islam, dia tidak punya iman seperti itu, makanya nggak diselamatkan. Bahkan orang-orang Islam kemudian menyingkirkan orang-orang Kristen, ya kan, yang kafir segala macam. Oh, itu jelas apapun yang Anda sebutkan, kaum apa, itu salah semua, itu nggak ada, ya. Bahkan Muhammad sendiri saja bingung kata Injil. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Yesus. Injil yang mana yang diturunkan kepada Yesus? Yohanes Pembaptis sebelum Yesus dibaptis saja sudah memberitakan Injil. Daud pun sudah memberitakan Injil 1000 tahun sebelum Yesus. Yesaya 800 tahun sebelum Yesus sudah memberitakan Injil. Injil yang mana yang dimaksud oleh Muhammad? Nah, itu pertanyaannya. Itulah sebabnya saya katakan Muhammad adalah penyesat.